آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة العالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, tidak ada kata kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Bagaimana suaranya sekarang? Di saya masih putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya. Ya, qadarullah. Ya, Akma bisa didengar, Akma? Tiara? Iya Ustadz. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan penjelasan Anda. Kalau misalnya terputus-putus, bilang ya. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Muhammad ibni Daud As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 723 min hijratin nabawiyah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini Tiara yang akan membacakannya dari pembahasan kita di bab la. Silakan Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jam'il muslimin wal muslimat. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babu la. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwin. Idza basyaratin nakirah walam tatakarrar la. Nahwu la rajula fid dar. Iya. Cukup. Kita masuk kembali teman-teman sekalian di perkataan penulis rahimahullahu taala, melanjutkan kembali pembahasan beliau tentang al-mansubat al-asma, isim-isim yang mansub.
Nah, isim yang mansub beliau sebutkan di sini adalah isim la. Ya. Isim la, ya, itu yang dimaksud dengan bab la, ya. Bab la. Nah, kata beliau, "I'lam," ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan nakirah tanpa tanwin apabila la itu bertemu secara langsung dengan isim nakirah dan dia tidak diulang la-nya atau la tersebut tidak berulang. Sebagaimana contoh la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada laki-laki di rumah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah la nafiyah lil jinsi namanya. Huruf la nafiyah lil jins. Yang dimana la nafiyah lil jinsi ini, dia itu memansubkan, ya, memansubkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sebagaimana pada apa? Huruf apa itu yang memansubkan isim merofakkan khobar? Huruf apa? Inna. Huruf inna dan saudara-saudaranya. Jadi la itu beramal seperti inna dan saudara-saudaranya. Akan tetapi la itu punya persyaratan. Punya persyaratan dia beramal. Ya. Syaratnya ada 3. Kapan dia beramal sebagaimana amalannya inna. Syaratnya ada 3. Syarat pertama, isim la tersebut harus nakirah. Harus nakirah. Syarat kedua, isimnya harus bertemu langsung dengan huruf la-nya. Tidak boleh dipisahkan dengan khobar atau dengan jar majrur misalnya. Tidak boleh. Kemudian syarat ketiga, khobarnya juga harus nakir. Khobarnya juga harus nakir. Ya. Sebagaimana contoh kata beliau, la rajula fid dari. La di situ kita i'rab dengan la nafiyah lil jinsi. Ya, mabniun ala sukun. Rojula, perhatikan rojula. Suara saya kedengaran sampai di sini? Rojula? Jelas, Ustaz. Iya. Rojula, di situ kita hukumi dia mabni. Mabni. Di atas fathah. Mabni di atas fathah. Fi mahalli nasbin
ismul la fi mahalli nasbin isim la. Nah, itu di situ dia. Jadi fi mahalli nasbin isim la. Gitu ya. Kemudian ada 3 jenis dari isim la itu sendiri. Ada 3 jenis isim la itu sendiri. Yang pertama, isim la-nya mufrad. Mufrad itu maksudnya yang bukan syibuhul jumlah. Yang bukan mudhaf dan bukan syabih lil mudhaf. Itu maksudnya. Nanti kita akan tahu yang kayak bagaimana itu syabih lil mudhaf. Intinya mufrad. Mufrad itu maksudnya bukan isi mufrad ya, tapi isi mufrad, isi musanna, jamak, itu masuk semua. Nah, kalau mufrad itu berarti bukan murakkab ya. Kalau murakkab kan kalau dia kayak mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Dan syabih lil mudhaf. Nanti kita akan jelaskan. Intinya yang pertama jenis isim la yang pertama mufrad. Ya, mufrad. Entah dia isim mufrad atau dia isim musanna atau dia jamak. Kalau isim mufrad dia mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kalau jamak kalau isim musanna dan jamak dia itu mabni di atas tanda nasabnya. Contoh, isim musannanya rojulun, ya rojulan itu kan, itu rojul. Kalau misalnya kita katakan tidak ada 2 orang laki-laki, berarti kita katakan apa? La apa? La apa? Rajulaini. La rojulain. Mabninya di atas tanda mansubnya. Kan kalau rojulaini itu mansub ya kan isi musanna, nah gitu. Sekarang jamak taksirnya rojul. Jamak taksirnya rojul. Berarti kalau saya bilang tidak ada para lelaki, berarti kita katakan apa? Tidak ada para lelaki. Rijalah. La rijalah. La rijalah. Ahsan. La rijalah. Bagus. Jadi begitu ya. Jadi dia mabninya di atas tanda mansubnya. Nah, itu kalau mufrad. Itu kalau mufrad. Kalau dia mudhaf, maka dia tetap di i'rab mansub. Ya, mansub. Tetap di i'rab mansub. Misalnya la talibal ilmi kaslan. La talibal ilmi kaslanu. Ya, taliba di i'rab sebagai isim la mu'rab mansub. Ya. Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf. Mudhaf ya. Jadi itu dalam bentuk mudhaf. Nah, sedangkan syabih bil mudhaf, teman-teman sekalian, saya tidak perlu dulu jelaskan ya. Saya tidak perlu jelaskan karena kenapa? Antum kadang-kadang nanti pusing karena di sini pembahasannya ada isim yang beramal seperti amalan fiil. Nah, nanti intinya syabih bil mudhaf itu ya tidak terlalu banyak.
Yang sering banyak itu mufrad dengan mudhaf. Jadi Anda tidak bahas itu dengan syabih bil mudhaf ya. Banyak pembahasan yang tidak ya, belum kita panjang ya. Apa ini Wika? Kalau yang mufrad mabni di atas tanda mansub tanpa tanwin. Kalau musanna tanpa tanwinnya itu bagaimana? Tidak, bukan tanwinnya. Kalau musanna dia itu sesuai dengan tanda mansubnya. Tanda mansubnya musanna apa Wika? Iya Ustaz. Iya. Berarti la roju Lah ini. Oh enggak ada di la tanpa tanwin. roju. Iya, enggak. Iya betul tanpa tanwin kalau kalau dia isi mufrad. Ya kan? Betul tanpa tanwin. Gitu ya. Ini masih pembahasan jenis yang ke-1. Sudah, mufrad sudah. Iya, pembahasan mufrad. Jenis isim la yang mufrad, ya. Mufrad ya, yang isim mufrad, isim musanna, jamak. Nah, yang kedua tadi yang saya jelaskan tentang mudhaf. Ya, mudhaf ke nakiro, afwan. Itu keliru tadi contohnya ya, mudhafnya itu ke nakiro. Mudhafnya ke nakiro. Ingat mudhafnya ke nakiro. Tadi saya kasihkan al-ilm ya. Ubah di situ la taliba ilmin. La taliba ilmin. Jadi dia wajib mudhaf ke nakiro. Karena kalau mudhaf ke nakiro maka dia juga jadi nakiro. Ya. Gitu ya. Jadi dia harus Berarti mudhaf ke. Afwan, berarti yang pertama tadi salah. Contoh yang antum kasih. Iya. Ana pakai al tadi. Hapus alnya, hapus alnya. Jadi Karena dia apa? harus nakiro. Harus nakiro. La taliba ilmin. Tanpa al. Jangan ma'rifakan. Tapi belakangnya di kasroten. Jelas. Di kasrat. Ya. La Berarti taliba. bingung. Kenapa? Berarti yang kedua itu isim lahnya berupa mudhof gitu. Mudhaf, iya. Dan dia mansub ya, ingat ya mansub. Kalau mufrad dia mabni. Bukan dalam bentuk murakkab mudhaf kan ya. Saya kasihkan lagi contohnya yang kayak bagaimana isim la lagi ya. Misalnya isim la lagi, misalnya munada yang mansubnya misalnya munada mudhafnya misalnya bukan munada isim la ya. La sahiba ilmin. La sahiba ilmin mazmumun. La sahiba ilmin mazmumun. Nah, itu dalam bentuk mudhaf. Ingat ya, ilminnya di situ dalam bentuk nakiro. Jadi dia wajib mudhaf ke nakiro ya. Karena isim innanya itu ada 3 syaratnya tadi ya. Pertama harus nakiro, yang kedua harus bersambung la-nya secara langsung, dan khobarnya juga nakiro. Gitu ya. Bagaimana kalau syaratnya tidak terpenuhi? Isimnya bukan nakiro, tapi ma'rifah. Ar-rajul. Ya, bukan rojulun. Atau antara la, huruf la dengan isim la-nya itu ada antarai atau tidak bersambung secara langsung. Entah karena ada huruf jar dan seterusnya. Maka amalannya la itu batal. Amalannya la itu batal. Dan yang ma'rifah tadi
Yang isim ma'rifat tadi kembali ke mubtada. Kembali ke mubtada. Dia berfungsi sebagai la nafiyah saja, bukan la nafiyah lil jins. Ya. La nafiyah saja, bukan la nafiyah lil jins. Gitu ya. Lanjut lagi Tiara. Fa'ilam tubashirha wajib raf'u wa wajib taqraru la. Nahwu la fid dari rajulun wala imra'atun. Iya, sebagaimana saya jelaskan. Apabila tidak bersambung padanya secara langsung, maka wajib rofa. Kenapa bisa rofa? Karena mubtada. Dia kembali ke mubtada. Dan wajib mengulang la-nya. Dan wajib mengulang la-nya. Contoh, la fid dari rajulun wala imra'atun. Nah, ini aturannya ya. Jadi perhatikan saja aturannya itu isim la nafiyah lil jins. Itu ada 3 tadi. Pertama, isim la-nya harus nakiro. Yang kedua, la-nya harus bersambung langsung. Yang ketiga, khobarnya juga harus nakiro. Atau 2 saja, 2 syarat. Isim dan khobarnya nakiro. Dan yang kedua, la-nya wajib bersambung langsung. Gitu ya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, kembali ke mubtada. Lanjut Tiara. Wa in taqarrar la jaza imaluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Iya. Nah, ini tambahannya. Semua syaratnya sudah terpenuhi. Semua syaratnya sudah terpenuhi. Dia isim innanya nakiro, khobar innanya nakiro. Kemudian la-nya bersambung dengan langsung. Akan tetapi ada tambahannya. Ketika la-nya tersebut berulang. Ketika la-nya tersebut berulang. Bisa ada kan dalam kalimat kan? La-nya berulang. Ketika la-nya tersebut berulang, maka boleh la-nya diamalkan dan boleh juga la-nya tidak diamalkan. Maka ya, kalau kamu mau fa in syi'ta, kalau kamu katakan la rajula fid dari wala imra'atan. Wa in syi'ta qulta, dan apabila kamu mau, ya, kamu juga bisa katakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Nah, itu karena la-nya berulang. Kalau tidak berulang la-nya, kembali ke kondisi awal. Saya kira jelas ya untuk la nafiyah lil jins. Sekarang kita masuk ke munada. Silakan. Ya. Afwan, masih saya Ustaz? Iya, memang gilirannya enti. Babul munada. Munada khamsatu anwa'in. Al-mufradul alam, wa nakiratul maqsudah, wa nakiratul ghairu maqsudah, wa mudhaf, wa musyabbahu bil mudhaf. Fa ammal mufradul alam, wa nakiratul maqsudah. Fayubanayani ala dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Wassalasatu baqiyah mansubatun la ghairu. Nahwu ya rajulan wa ya abdallahi wa ya tali'an
jabalan. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Mansubat al-asma. Bab al-munada. Al-munada. Al-munada itu yang dipanggil. Isim maf'ul. Yang dipanggil. Munada itu ada 5 jenis. 5 jenis. Ya, maksudnya yang dipanggil itu ada 5 jenis. Yang pertama al-mufradul alam, mufrad alam, mufrad nama orang. Yang kedua ada isim nakirah tapi al-maqsudah. Ya, an-nakirah al-maqsudah, isim nakirah tapi al-maqsudah. Yang ketiga ada isim nakirah tapi ghairu maqsudah. Ada yang keempat yaitu mudhaf seperti yang antum ketahui. Dan ada yang kelima syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ini kita lewati dulu ya. Karena ada pembahasan tentang isim yang beramal seperti fi'il. Kita bahas fokus ke empatnya saja dulu. Teman-teman sekalian, munada ini yang penulis sebutkan itu adalah munada yang dimana isimnya tersebut tidak diawali dengan al. Tidak diawali dengan al. Yang 5-5-nya ini ya tidak diawali dengan al. Bagaimana kalau kita mau memanggil isim ma'rifah yang al, ya, isim ma'rifah karena al, maka kita tidak menggunakan ya, tapi kita menggunakan ya ayyuha atau ya ayyatuha. Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah, akan tetapi munada dengan al ini tidak masuk dalam pembahasan munada kita yang mansub. Karena dia tetap rofa dengan mubtada. Yang masuk itu adalah yang tidak isim yang tidak menggunakan al. Ya, munadanya bukan al. Pembahasan kita di munada mansub. Nah, makanya ada 5 yang beliau sebutkan. Ada 5. Dari 5 ini kita kelompokkan menjadi 2. Menjadi 2. Kelompok pertama hukumnya mabni dan mabninya sesuai dengan tanda rofaknya fi mahalli nasbin. Ingat ya, kelompok pertama hukumnya mabni dan mabninya sesuai tanda rofa, bukan tanda nasab, tanda rofa. Tanda rofaknya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mu'rab mansub.
mu'rab yang mansub. Kelompok pertama apa tadi itu, Romi? Kelompok pertama itu mabni dan mabninya dengan tanda rofaknya, Ustaz. Ya, mabni tanda rafa fi mahalli Fi mahalli nasbin. nasbin. Yang masuk di kelompok pertama, yang mabni sesuai tanda rafa adalah mufrad alam dengan an-nakirah maksudah. Isim nakirah maksudah. Ya. Makanya kata penulis, fa'amal mufradul alamu, adapun mufrad alam dengan nakirah maksudah, maka dia dimabnikan berdua, fayubnani. Perhatikan di situ fiil ini ya. Fiil yang dimana domir isnain ya. Alif isnain. Ya, huma ya, huma kembali ke dua itu. Maka dia di mabni di atas dhamma tanpa tanwin. Ini maksudnya di mabni di atas dhamma, pendekatannya ibnu majrur saja. Ya. Dhamma kan itu kan tanda rofa kan, tanda rofa. Mabni di atas dhamma. Nah, kalau misalnya dia isim musanna, mabninya di atas alif. Ya, jama muannas salim, mabninya di atas dhamma. Jama muzakkar salim di atas waw. Nah, gitu. Ya, jadi ini mabni di atas dhamma maksudnya pendekatannya beliau. Maka dua ini di i'rab, di mabni di atas dhamma tanpa tanwin. Contoh, ya Zaidu. Ya Zaidu itu adalah mufrad alam, ya kan? Wahai Zaid. Nah, Zaidu kita i'rab ya. Munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin itu saja. Itu mufrad alam. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Nah, pertanyaannya, apa itu nakirah maksudah? Nakirah maksudah, teman-teman sekalian, asalnya lafaznya adalah isim nakirah. Lafaznya adalah isim nakirah. Tapi lafaz ini ditunjukkan untuk person tertentu. Makanya maksudah, nakirah yang sudah dimaksudkan untuk orang tertentu. Gitu. Contoh, kita lihat katanya beliau. Ya rojulu. Perhatikan, rojulu itu kan dari kata rojulun. Kan? Nah, kalau kita selalu bilang nakiro yang umum, ya seluruh hal yang mencakup umum. Nah, di munada ini ada namanya nakiro maksudah. Ini nakiro, tapi sudah kita tunjuk siapa orangnya, sudah dimaksudkan. Oh, laki-laki ini yang saya maksud. Ya rojulu. Atau ya waladu. Nah, anak itu sudah kita maksud. Ini anak ini yang saya maksud. Meskipun lafaznya adalah lafaz nakiro. Gitu. Itu namanya nakiro maksudah. Nah, jadi kita sudah tunjuk siapa yang dimaksud, laki-lakinya. Ya. Jadi dia itu lafaznya saja nakiro, tapi penunjukannya sudah khusus ke person tertentu. Gitu ya. Nah, makanya rojulu itu mabni munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbih. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, itu apa kelompok yang kedua itu tadi, Reski?
mu'rab yang mansub Ustaz. Ya, mu'rab mansub ya, mansub ya. Nah, mu'rab mansub itu sisanya nakira ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Makanya katanya beliau dan tiga sisanya dan tiga sisa mansub ghairu mansub. Contoh, ya rojulan. Nah, ini ya rojulan ini termasuk apa ikhwan akhwat? Isim apa ini? Reski rojulan. Reski Sri Mulyani Wika. Apanya Ustaz? Ditanyakan Ustaz. Ya Nakira termasuk ghairu isim apa maksudah. ini ya rojulan? Nakira ghairu maksudah. Ahsan. Nakira ghairu maksudah. Karena umum. Nah, itulah yang kita dapatkan biasa. Nakira ya, umum. Yang tidak dimaksudkan ke syakhs tertentu. Ya, bukan person tertentu yang ditunjuk. Ya rojulan. Makanya dia mansub di atas tandanya. Itu nakira ghairu maksudah. Yang kedua adalah mudhaf. Antum sudah tahu ya. Dan kita sudah dapatkan ini di Dursul Lughah. Abda itu munada mansubun biya, mansubun biya wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu li akhiri li'annahu min ismil mufrad wa huwa al-mudhaf. Nah, atau syabih bil mudhaf itu nanti belum kita jelaskan ya, karena ini juga tidak terlalu banyak juga di kalimat dan ada penjelasan tambahan tentang syabih bil mudhaf itu, yaitu isim yang beramal seperti amal fi'il. Ya makanya karena belum jelas. Tapi kita perhatikan contohnya ya tali'an jabalan. Nah, tali'an di situ syabih bil mudhaf. Karena dia serupa dengan mudhaf tapi bukan mudhafun ilaih, bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Serupa dengan mudhaf tapi bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Ya. Tali'an jabalan itu bentuknya fi'il dan fa'il. Pusingkan fi'il dan fa'il, bagaimana caranya fi'il dan fa'il? Ya, tali'an itu fi'il fa'ilnya, jabalan itu maf'ul bih. Nah, gitu ya. Nah, antum pusing kenapa bisa lagi ini ada fi'il fa'il nah di sini isim. Nanti ya. Intinya begitu. Jadi dia menyerupai mudhaf. Ya, selesai ya pembahasan kita di munada. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk lagi ke berikutnya. Silakan, Tiara. Babul maf'ul min ajli. Ya, dibaca dulu qala al-musannifu. Ya Ustaz. Dibaca dulu qala al-musannifu rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Babul maf'ul min ajli. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaskaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahu qawli qama Zaidun ijlalan li amri. Wa qasattuka wa qasattuka ibtigha ma'rufik. Iya. Sekarang kita masuk lagi mansubat berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Kata beliau maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli atau bisa juga maf'ul li ajli, ya, maf'ul li ajli itu bisa juga. Maf'ul min ajli atau li ajli adalah isim
mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil tersebut. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil tersebut. Dari pengertian penulis kita dapatkan tiga hal tentang isim atau tentang maf'ul min ajli. Tiga hal. Yang pertama itu dia isim. Ya, jelas ya karena kita bahas tentang mansubat. Yang kedua dia mansub. Jelas karena kita bahas sekarang mansubat juga. Dan tiga, maf'ul min ajli ini disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya fi'il. Seperti perkataan nahu kaulik, seperti perkataan qama Zaidun ijlalan li Amrin. Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ijlalan, dalam rangka memuliakan Amr. Gitu. Maf'ul min ajlinya adalah ijlalan. Ya. Kenapa bisa Zaid berdiri? Ijlalan, dalam rangka memuliakan. Memuliakan Amr. Kemudian contoh berikutnya kata beliau, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Saya menghadap kepadamu, kayaknya di situ maf'ul bih ya. Saya menghadap kepadamu. Kenapa bisa menghadap? Dalam rangka mengharap, ibtigha'a itu mengharap. Dalam rangka mengharap kebaikanmu. Perhatikan ibtigha'a ma'rufi. Itu mudhaf-mudhafun ilaih. Dalam rangka mengharap kebaikan. Saya menghadap kepadamu dalam rangka mengharap kebaikan. Nah, makanya teman-teman, maf'ul min ajli itu cara mudahnya kita mendeteksi maf'ul min ajli adalah kita bertanya limada, kenapa bisa? Misalnya di sini qasadtu, ya. Qasadtuka. Limadza qasadtu ilaika? Kenapa bisa engkau menghadap kepadanya gitu? Sama juga qoma Zaidun. Limadza qoma Zaidun? Kenapa bisa kamu Zaid itu berdiri gitu. Nah, itu anunya ya. Jadi alasannya kenapa dia terjadinya fi'il alasan. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, maf'ul min ajli ini itu punya 5 syarat atau 5 syarat sebuah isim bisa menempati maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Jadi ada 5 syaratnya, jadi tidak sembarangan isimnya ya untuk menempati maf'ul min ajli. Syarat pertama, isim tersebut harus masdar. Harus masdar.
Nur Anisa, masdar itu terletak di tasrif keberapa di tasrif istilahi? Ketiga Ustaz. Ketiga. Bagus. Ketiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, sama seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, ijlalan dengan ibtigha, ya. Ijlalan dengan ibtigha. Nah, ijlalan itu masdar dari kata ajalla, yujillu, ijlalan. Ya, yang artinya memuliakan. Sama juga ibtigoan. Ibtigoan itu asalnya dari ibtagoa, yabtagi'u, ibtigoan. Nah, jadi syarat pertamanya harus masdar. Syarat kedua, sudah ada masdar, kemudian syarat kedua, masdarnya belum tentu masdar, nah sembarangan masdarnya. Masdarnya ini berupa isim-isim qalbiyah. Isim-isim qalbiyah. Apa itu isim-isim qalbiyah? Isim-isim qalbiyah adalah isim-isim yang menunjukkan amalan hati. Amalan hati. Tidak menunjukkan amalan anggota badan. Misalnya contoh. Doroba yadribu dorban. Pukul. Pukul. Tiara, itu doroba yadribu dorban amalan hati atau anggota badan? Badan Ustaz. Maka dorban tidak bisa masuk di maf'ul min ajli. Karena dia amalan anggota badan. Harus isinya qalbiyah, amalan hati. Contoh juga qara'a. Qara'a. Musdalifah, apa masdarnya qara'a? Qira'atan. Qira'atan, amalan badan atau amalan hati? Amalan badan. Amalan badan, lisan. Maka qira'atan tidak bisa masuk di maf'ul min ajli. Karena dia amalan anggota badan. Harus amalan hati. Makanya ijlalan itu kan pemuliaan. Pemuliaan kan ini kan hati kan. Kemudian imtigoa, pengharapan. Ya, pengharapan. Itu kan amalan hati. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, isim ini dia menjadi illah. Dia menjadi illah sebab dia menjadi illah terhadap fiil yang disebutkan sebelumnya. Afwan Ustaz, putus-putus yang ketiga. Oh iya. Yang ketiga, isim ini atau ya yang jadi maf'ul bi'in itu menjadi illah sebab terhadap fiil yang disebutkan sebelum. Sama tadi ya. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Kenapa Afwan bisa Zaid Ustaz. berdiri? Kenapa? Masih putus-putus? Masih Kalau Iya putus-putus? Ustaz. Bisa lancar ya Ustaz. Iya. Apa? Lancar. Yang lain lancar? Lancar Ustaz. Wadah.
Alhamdulillah. Berarti antum Tiara. Perhatikan yang ketiga, dia menjadi illah terhadap apa yang disebutkan sebelumnya. Ya. Contohnya tadi Zaid berdiri. Ya, apa sebab Zaid berdiri? Apa illahnya Zaid berdiri? Karena ijlalan. Itu maksudnya. Nah, itu syarat ketiga. Syarat keempat, isim ini itu berserikat dengan fiilnya dalam hal waktu. Isim ini berserikat dengan fiilnya dalam hal waktu. Jadi ketika fiil tersebut dikerjakan, maka isim tersebut atau maf'ul min ajli tersebut juga akan ada. Jadi makanya muttahidan, berserikat. Jadi dia tidak terpisah. Jadi bukan koma dulu, habis itu ijlalan, bukan. Bukan qasattu dulu, bukan menghadap dulu baru ibtigo, enggak. Dia berbarengan, berserikat. Dan fiilnya itu adalah amilnya ya. Jadi amilnya itu adalah fiil. Antum sudah paham ya. Jadi penyebab dia mansub itu karena amilnya, yaitu fiilnya sendiri. Itu sebab keempat. Ya, jadi dia berserikat dalam hal waktu. Sebab yang kelima adalah dia itu berserikat dengan fiilnya dalam hal fa'il. Dalam hal fa'ilnya. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Jadi sama-sama siapa yang memuliakannya, jadi fiil dengan maf'ul min ajlihi itu sama-sama memiliki fa'il yang sama. Pelaku yang sama. Gitu ya. Nah, itu 5 syarat dari maf'ul min ajlihi. Ya. Jadi syarat yang pertama dan kedua saja itu sudah kita bisa apa namanya ya, difilter ya, difilter isim-isim yang tidak masuk di maf'ul min ajlihi. Ya. Nah, maf'ul min ajlihi itu kadang-kadang masuk di kitab ya, kadang-kadang masuk di kitab. Jadi itu anunya ya. Itu bedanya. Baik. Kita lanjut lagi Tiara. Nah, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Babul maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yuskaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahwa qawlik ja'al amir wal jaysha wa istawal ma'u wal khashaba. Wa amma Sudah. ya Ustaz. Sekarang beliau menyebutkan mansubat terakhir ya, bukan saya mansubat terakhir ya. Karena khobar kana isim ina itu sudah disebutkan sama tawabi ya. Dan ini yang belum disebutkan karena khobar kana kan sudah ya, isim ina sudah. Tawabi juga sudah. Jadi ini yang belum disebutkan. Terakhir yang beliau sebutkan adalah bab maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Selesai kita membahas tentang 5 maf'ul. Perhatikan 5 maf'ul. 5 maf'ul. Coba Pupin, coba sebutkan 5 maf'ul. Pupin? Ya, Ustaz. Coba sebutkan 5 maf'ul. Yang maf'ul bih, Maf'ul bih 1. maf'ul fi, Maf'ul fi 2. Maf'ul fi terbagi zorof zaman, zorof makan.
Apa lagi maf'ul bih? Itu tadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah 3. Apa lagi? Ayo. Terus tas. Coba Reski Amalia disempurnakan. Ulang. Pertama. Maf'ulun bi, maf'ul fi, maf'ul min ajli, Maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Perhatikan. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Itu 5 itu perhatikan perbedaannya, antum semua perhatikan. Ya. Itu maf'ul itu. Antum harus perbaiki ya. Nah, sekarang kita masuk maf'ul terakhir yang disebutkan beliau. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa fi'il tersebut dikerjakan. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa fi'il tersebut dikerjakan. Maka di sini kita bisa dapatkan 3 hal dari maf'ul ma'ah. Yang pertama, isim mansub, isim jelas, karena kita bahas sekarang isim-isim, sudah fi'il kemarin. 2, mansub, jelas karena kita sudah bahas tentang al-mansubat, kita sekarang bahas al-mansubat. Dan yang ketiga, disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa fi'il tersebut dikerjakan bersama. Kerjakan bersama. Iya. Nahwu qaulika, sebagaimana perkataan Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang pemimpin bersama dengan pasukan. Perhatikan, antum selalu dapat waw atof. Gampang kalau waw atof, enak kan? Karena dia tawabi. Waw atof. Tapi di sini bukan waw atof. Kalau waw atof kan enak, antum mengira maktufnya gampang. Lihat saja maktuf alaihi. Tapi di sini bukan waw atof. Tapi wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Jadi di sini dikatakan datang pemimpin bersamaan dengan datangnya si pasukan. Contoh kedua, wastawal ma'u wal khoshabata. Perhatikan wawnya di situ bukan waw atof, tapi waw ma'iyah. Menunjukkan kebersamaan. Ya, air mengalir bersama dengan kayu. Ya.
bersama dengan kayu. Perhatikan di situ. Jadi wawnya di situ waw ma'iyah. Tapi di sini pasti ada yang bingung. Kenapa bisa begini? Ya? Kenapa bukan waw atof? Ya. Padahal sama-sama mengalir. Nah, jawabannya teman-teman harus dibedakan kapan waw tersebut menjadi waw ma'iyah dan kapan waw tersebut menjadi waw atof, dan kapan waw tersebut bisa sebagai atof dan bisa sebagai ma'iyah. Ini sebagai apa namanya pendekatan ya yang kami baca dari Al-Khulasah Nahwiyah ya di sini. Jadi dia gunakan pendekatan bagaimana caranya. Meskipun nanti ini tergantung dari konteks kalimatnya ya, konteks kalimat. Nah, yang pertama kapan dia menjadi waw ma'iyah? Dia menjadi waw ma'iyah, teman-teman, ketika tidak mungkin ada dua isim itu berserikat di dalam pekerjaan. Itu berserikat di dalam pekerjaan. Sehingga menyebabkan rusaknya makna tersebut. Sehingga menyebabkan rusaknya makna tersebut. Contoh yang beliau sebutkan, istawal ma'u wal khosyabah. Air mengalir dengan kayu. Kayu mengalir tidak? Kayu tidak mengalir ya. Tidak mungkin kayu mengalir. Kayu itu terbawa arus. Terbawa arus. Tapi kayunya itu tidak mengalir. Yang mengalir itu airnya. Ya. Makanya yang benar di sini wawnya waw ma'iyah. Jadi kalau kita artikan air mengalir bersamaan dengan mengalirnya apa kan? Ya mengalirnya contoh yang kedua bisa di sirtu wal qamaru. Ini paling banyak penyebutannya ya. Paling banyak contohnya. Sirtu wal qamaru. Saya berjalan dan bulan. Kalau kita bilang sirtu wal qamaru, tidak mungkin dua-duanya berserikat dalam hal berjalan. Karena rusak maknanya itu. Saya berjalan, bulan berjalan. Ada tidak bulan berjalan? Tidak ada kan? Bulan tidak berjalan. Bulan tidak berjalan. Maka yang benar di sini sirtu wal qamar. Saya berjalan bersamaan dengan bulan tersebut ada. Maksudnya saya berjalan di bawah rembulan. Gitu ya, saya berjalan di bawah rembulan. Gitu. Karena tidak mungkin bulan berjalan. Nah, maka yang lebih tepatnya di sini adalah waw ma'iyah, bukan waw atof. Bagaimana kalau waw atof? Ya, ini yang pertama tadi waw ma'iyah. Yang kedua, kemungkinan dia menjadi waw atof. Kemungkinan dia menjadi waw atof. Kapan terjadinya waw atof tersebut? Ya, kapan terjadinya? Dan ini harus terjadi
Yaitu ketika fiil tersebut dalam konteks kalimat memang dikerjakan oleh dua orang. Ketika fiil tersebut dalam konteks kalimat memang dikerjakan oleh dua orang, ya, tertentu. Maka pasti dia waw atof, bukan waw ma'iyah. Contoh, saya kasihkan contoh. Bisa dilihat di chat. Ta'awana Zaidun wa Khalidun 'alal khair. Ta'awana Zaidun wa Khalidun 'alal khair. Zaid itu saling membantu dengan Khalid di atas kebaikan. Perhatikan teman-teman. Fiilnya itu ta'awana. Ta'awana itu wazannya adalah tafa'ala. Tafa'ala. Ya, tafa'ala. Kalau kita artikan itu adalah ishtirok, saling. Jadi ada ada timbal balik. Saling bantu membantu. Tafa'ala. Nah, fi'il tafa'ala itu tidak mungkin terjadi kecuali terjadinya atas orang satu dengan orang yang lain. Makanya wawnya di sini bukan waw ma'iyah, tapi wawnya atau. Gitu ya, karena saling membantu. Ta'awana Zaidun wa Khalid. Zaid itu saling membantu dengan Khalid pada kebaikan. Nah, itu adalah kedua, dia kemungkinan menjadi waw. Kemudian yang ketiga, dia kemungkinan bisa dua-duanya. Ya, kemungkinan bisa dua-duanya. Karena maknanya benar. Kita mau i'rab dia dengan waw atof, benar maknanya. Kita mau i'rab dia dengan waw ma'iyah juga benar maknanya. Dengan maknanya. Sebagaimana yang penulis sebutkan, ya, Ibnu Ajurum, ja'al amiru wal jaisha. Atau ja'al amiru wal jaish. Gitu ya, karena benar maknanya. Boleh kita katakan pemimpin datang dan pasukan datang. Atau boleh kita katakan pemimpin datang bersamaan dengan pasukan datang. Gitu. Boleh. Ya. Karena dua-duanya punya makna yang benar. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Iya. Selesai maf'ul. Silakan Tiara dilanjutkan lagi. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fi marfu'ati wa kadzalika tawabi' faqad taqaddamat hunaka. Iya. Kata beliau, adapun khobar kana dan saudari-saudarinya, isim kana dan saudari-saudarinya, maka telah berlalu
penyebutan keduanya dalam al-marfu'. Gitu ya. Jadi tidak usah kita jelaskan kana dengan inna ya. Karena sudah kita jelaskan di al-marfu'at. Wa kadzalika tawabi, dan begitu pun juga dengan tawabi ya. Faqad taqaddamat hunaka. Sudah disebutkan juga tawabi tersebut di pembahasan marfu'at di sana. Ya, jadi tidak usah kita sebutkan ketiganya. Terakhir kita masuk di al-mahfuzat al-asma atau al-majrurat. Ya. Ini terakhir ya. Silakan. Babu mahfudhatil asma'i. Al-mahfudhatu salasatu aqsamin, mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafa wa tabi'un lil mahfudh. Fa ammal mahfudh. Iya, al-mahfuzat ya sudah kita bahas al-marfu'at ya. Al-marfu'at itu beberapa ya. Yang pertama al-marfu'at, terus saya langsung daripada saya jelaskan al-marfu'at. Coba Sri Mulyani, marfu'at apa saja Sri Mulyani? Isim-isim yang di marfu maksudnya Ustaz? Iya, isim-isim yang di marfu'. Oh, Al-marfu'at. ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il, yang kedua? Ada naibul fa'il yang tidak disebutkan Fa'il, fa'il. naibul fa'il. Ya. Mubtada. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mubtada. Ada khobar. Khobar. Terus isim kana dan saudari-saudarinya. Isim kana dan saudari-saudarinya. Ada khobar inna dan saudari-saudarinya. Khobar inna dan saudari-saudarinya. Terus? Ada tawabi. Tawabi, ahsan. Zonna itu tidak masuk ya, karena itu pelengkap pembahasan dari nawasi. Ya. Bagus. Selanjutnya coba saya minta Wika. Wika al-marfu'at. Afwan, al-mansubat. Wika. Apa saja? Bisa. Ada kabarnya kana. Al-marfu'at, al-mansubat. Al-mansubat. Ya Ustaz. Iya, dari awal dulu, dari awal. Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Anda hafal urutannya, Ustaz, belum hafal matanya. Dilihat contekan. Dilihat contekannya. Oke. Maf'ul bih. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Terus Sebutkan maf'ul. 5 maf'ul. Satu lagi. Maf'ul min ajli. Apa lagi? Khabar kana, isim inna. Khabar kana, isim inna. Hal. Hal. Tamyiz. Tamiz. Mustasna. Mustasna. Munada. Munada. Satu lagi. Apa ya Ustaz? Tawabi. Iya, tawabi. Tawabi apa lagi? Masih ada ya, belum Ustaz ya? Masih ada satu. Apa yang satu, ikhwan akhwat? Bismillah Ustaz. Isimlah. Cara cepatnya teman-teman begini, cara cepatnya. 5 maf'ul. 5 maf'ul, 3 yang berpasangan. 3 yang berpasangan dan ada 2 yang sendiri. 5 maf'ul, 3 berpasangan, ada 2 yang sendiri. 5 maf'ul tersebut maf'ul bih, maf'ulun fih, maf'ul mutlak, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Itu yang 5 maf'ul. 3 yang berpasangan. Pasangan pertama hal dengan tamyiz.
Karena ini sama-sama isim mubham. Hal dengan tamyiz. Yang kedua mustasna dan munada. Karena menggunakan adat. Adat illa dan adat ya. Kemudian khobar kana dan isim inna. Khobar kana dan isim inna, pasangan ketiga. Jadi pasangan pertama tadi hal tamyiz, mustasna munada, dan bisa kita tambahkan isim la ya. Isim la, kalau misalnya isim la itu tidak kita mau sendirikan, tidak usah kita sendirikan isim la. Hal tamyiz, mustasna, munada, isim la, karena mereka bertiga ini pakai adat ya, pakai adat istisna, ada adat nida, ada adat nafiyah. Ya, jadi pasangan pertama hal tamyiz, mustasna, munada, isim la, yang kedua, yang ketiga khobar kana, isim inna. Nah, itu tiga yang berpasangan. Dan yang terakhir yang sendiri tawab. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk di bab al-mahfuzat al-asma, isim-isim yang dijerkan, yang dimajrurkan atau dikhafatkan. Kata beliau, al-mahfuzat atau al-majrurat itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama yang dikhafat dengan huruf atau dimajrurkan dengan huruf. Ini maksudnya jar majrur ya. Yang kedua yang dikhafat dengan idhofah. Ini maksudnya mudhof mudhofun ilaih. Dan yang ketiga seperti biasa tawabi. Nah, al-mahfuzat itu antum sudah dapatkan semua contohnya dari Durusul Lugha 1 sampai 2 ya. Sedangkan kalau di mansubat itu ada banyak yang belum antum dapatkan. Nah, kalau di marfuat mayoritas antum sudah dapatkan. Dan di majrurat itu sudah semua antum dapatkan ya. Kecuali pembahasan tadi ya. Jadi antum jar majrur dengan mudhof mudhofun ilaih dan ketiga tawabi. Lanjut lagi. Tiara. Fa ammal makhfudu bil harfi wa huwa ma yakhfudu bimin wa ila wa an. Lanjut lagi Tiara. Afwan Ustaz, belum terdengar suaraku. Afwan. Jaringannya mungkin Ustaz. Kalau di kami jelas di. Oh iya. Ya, coba diulang dulu. Tiara. Yes. Wa ammal makhfudu biharfi fa huwa ma Bisa diulang? yakhfudu bimin. Afwan Ustaz, terdengar suaraku? Iya. Iya, silakan. Wa ammal makhfudu biharfi fa huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba'i wa kafi wal lam wal kafi wal lam wa bi hurufil qasam wa hiya wal waw wal ba'u wat ta'u wa bi wawi rubba wa bi muz wa munzu wa amma ma sudah dulu. Ya, adapun khafat ya yang di khafat dengan huruf yaitu huruf jar. Nah, ini semua huruf jar. Huruf jar. Dan ana semua sudah kasihkan artinya di awal-awal pembahasan kita ajrumiyah. Ini masuk pembahasan ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim bisa dimasuki oleh
huruf khafat atau huruf jar. Nah, ini huruf jarnya. Sudah Anda jelaskan kemarin artinya ya. Mulai dari min, yang huruf jar dan huruf qasam. Itu waw, ba dengan ta. Silakan dimurojaah kembali apa pelajarannya kemarin di huruf tanda isim. Lanjut ya. Wa amma ma yukhfadu bil idafa fanahwu qawlika gulamu zaidin wa huwa ala kismaini ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin falladhi yuqaddaru bil lam nahwu qawlika gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahwu qawlika saubu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Wallahu a'lam. Penutup ya. Adapun yang dikhafat dengan pengidofahan atau mudhofun ilaihi, maka seperti perkataan gulamu zaidin mudhaf mudhafun ilaihi. Yang dimaksud adalah mudhafun ilaihi. Wa huwa ala kismain. Nah, yang dikhafat ya dengan mudhafun ilaihi itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis yang pertama kata beliau adalah ma yuqaddaru billah, yaitu idhofah yang ditakdirkan dengan huruf lam, lamul milk. Ya. Yang ditakdirkan dengan huruf lam milk, kepunyaan, untuk atau milik. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua adalah idhofah yang ditakdirkan dengan huruf min, dari. Jadi ada dua pembagian idhofah berdasarkan takdir hurufnya yang ada pada kata tersebut. Falladhi yuqaddaru bil lam, adapun yang ditakdirkan dengan lam, nahwu qaulik, seperti perkataan gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Sebenarnya takdirnya ini adalah sebenarnya gulamun li zaidin. Gulamun li zaidin. Anak-anak punyanya Zaid. Anak-anaknya Zaid. Gulamu li zaidin. Nah, itu maksudnya ditakdir dengan huruf lam. Makanya dia kenapa bisa di kasroh, ya karena ada takdir huruf jarnya di situ. Itu jenis pertama. Jenis kedua, kata beliau, walladzi yuqaddaru bihi, yaitu idhofah yang ditakdirkan dengan huruf jar min. Seperti kataanmu, saubu khazin, babu sajin, khotamu hadidin. Nah, ini takdirnya ini huruf min, yaitu saubun min khazin, baju dari sutra. Baju dari sutra. Babu sajin. Nah, ini takdirnya sebenarnya babun min sajin. Pohon dari kayu. Pohon dari kayu. Babun min sajin.
Atau yang ketiga kata beliau contohnya khatamu hadid. Nah, takdirnya sebenarnya ini yaitu khatamun min hadid. Cincin dari besi. Tidak mungkin kita takdirkan dengan lihat cincinnya besi, bukan. Ya, jadi makanya di Durusul Lughah kita belajar cara pendekatan terjemahan. Nah, ini dua jenis ini itu supaya kita tahu oh terjemahan ini sebenarnya apa, ya. Ada terjemahannya punyanya. Nah yang kalau yang kita dapatkan di Durusul Lughah itu kebanyakan jenis yang pertama ya, yang ditakdirkan dengan lam, ya. Yang ditakdirkan dengan lam. Nah, ternyata kita bisa dapatkan cara penerjemahan mudhaf-mudhafun ilaih yang kedua, yaitu titik-titik dari titik-titik. Ya. Karena ada takdirnya huruf min. Ya, huruf min. Khatamu hadidin. Bukan cincinnya besi, bukan. Tapi khatamun min hadidin. Cincin dari. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, selesai ya. Teman-teman sekalian, al-ajrumiyah kita dalam 13 kali pertemuan. Alhamdulillah. Jadi selesai kita pembahasan dari nahwu kita. Kalau untuk pembahasan sorof nanti kita lihat ya teman-teman ya. Anak paling kalau pembahasan sorof antum persiapkan hari Ahad. Hari Ahad itu pun satu kali atau 2 kali pertemuan sudah selesai. Gitu ya. Sorof itu tidak seribet nahwu. Sorof itu tidak seribet nahwu. Karena nahwu memang cukup di ini. Kalau sorof itu jadi inti dari nahwu itu adalah mengi'rab, ya. Sedangkan inti dari sorof itu adalah mentasrif dan buka kamus ya bagi yang bukan orang Arab. Nah, jadi nanti intinya dari kita tasrif, jadi 1-2 pertemuan itu insya Allah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi antum sudah persiapkan hari liburnya ya, hari Ahad. Jadi antum persiapkan hari Ahadnya supaya bisa kita selesaikan juga sorofnya ya. Karena antum belajar nahwu, tidak belajar sorof itu ya tidak afdol ya, tidak bagus. Nah, itu pesanan. Jadi persiapkan akhir pekan antum. Kemudian pesanan juga teman-teman sekalian, nahwu ya, ajurumiyah itu jangan sekali khotam. Ya, jangan sekali khotam. Tapi khotamkan berkali-kali. Ya, khotamkan berkali-kali. Dan semakin antum khotamkan semakin kuat. Ya. Saya sarankan supaya antum langsung belajar di ajurumiyah. Ya, langsung belajar di ajurumiyah. Antum kalau bisa dapatkan kajian jangan dulu syarah-syarahnya ya. Karena sekarang banyak kajian yang dengan syarahnya. Antum fokus dulu pada isi inti utama matannya. Ya. Misalnya Ustadz Ubaid ya, Ustadz Abu Yusuf Ubaid itu ada kajiannya yang sekarang itu 438 ya, catatan kaki ajurumiyah. Nah, beliau sendiri buat bukunya itu, tapi beliau mentaklik ya, memberi komentar dengan ajurumiyah. Kemudian jangan dulu syarahnya ya, kayak misalnya antum syarahnya Tuhfatus Saniyah, Tuhfatul Wasabiyah, jangan dulu. Ya, antum fokus dulu sama isi matannya. Karena kalau antum terlalu cepat di Tuhfatul Wasabiyah sama Tuhfatus Saniyah, inti atau esensi atau pokok utama dari ajurumiyah antum kelepasan. Karena kalau jangan sampai antum masuk ke syarah kan ini ya melebar pembahasannya. Syarah itu melebar pembahasannya. Itu kayak misalnya Tuhfatul Wasabiyah itu melebar pembahasannya. Nah, antum fokus dulu sama isi dari ajurumiyahnya dulu. Nah, pada saat antum sudah paham isi ajurumiyahnya, oh ini yang dia maksud penulis. Nah, baru antum bisa masuk ke syarahnya ajurumiyah. Ya. Syarah ajurumiyah saya kira sudah cukup ya, sudah cukup untuk baca kitab. Gitu. Jadi jangan pernah puas untuk belajar nahwu ya, apalagi dan di murojaah terus ajurumiyahnya.
Karena teman-teman sekalian, yang membedakan orang itu nanti pada saat mendapatkan ilmu nahwu, sebenarnya seluruh ilmu. Yang membedakan misalnya dapat daurah, mendapatkan kajian, ya semua orang sama-sama dapat, sama-sama ingat, sama-sama mendengar. Tapi yang membedakan itu adalah ketika dia murojaahnya selesai daurah. Siapa yang kuat murojaahnya selesai daurah, maka ilmu tersebut akan tersimpan. Tapi siapa yang tidak kuat murojaahnya pada saat selesai daurah, ya maka ilmu tersebut akan hilang seiring dengan waktu. Seiring dengan waktu. Jadi pada saat hari ini selesai muqaddimah jurumiyah, antum murojaah cepat-cepat, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Kalau antum ada mau tanyakan tentang matan, boleh ditanyakan ya, atau ada yang mau dipahami. Karena teman-teman sekalian jujur banyak sekali isi dari matan itu yang belum Anda sampaikan, ya, belum Anda sampaikan. Ya, tapi isi-isi pokok esensi intinya dan apa yang antum butuhkan untuk saat ini itu sudah Anda jelaskan. Tapi pembahasan matannya secara general itu belum ya. Tapi apa yang antum perlukan dari matan tersebut itu sebenarnya sudah ada semua. Sudah ada semua. Insyaallah taala ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam rangka menuntut ilmu syariat dan mengistiqomahkan diri kita ya. Istiqomahkan diri kita. Wa iyyakum. Jadi itu ya. Jadi tolong dipersiapkan akhir pekan antum, nanti anak infokan kembali kapan kita bisa belajar. Jadi kitab yang akan kita bahas Al-Kafi. Al-Kafi fi ilmi sarfi, ya warna biru itu. Warna biru. Satu jilid itu kita bisa selesaikan 1 hari, 1-2 hari. Ya, 1-2 hari. Ya, jadi dibeli memang Al-Kafinya dan dibeli kamus Al-Munawwir. Ustadz, kenapa bisa bukan kamus apa? Kamus Android itu tidak mengajarkan, ya, tidak mengajar. Jadi kamus Android itu tidak bikin pintar. Nanti antum belajar dulu dari dasar memang cara membuka kamus, ya. Setelah kita bahas sarf. Sekira itu saja ya. Naktafi bihadzal qadar wal hamdulillah. Nas'allahu ta'ala yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan.